Oke, terima kasih ya Mas. Jadi memang benar yang disampaikan Mas Adi Bu Bidan ya. Di sini kita tidak hanya membaca saja, tapi juga harus mengkaji dan menganalisis, memisahkan mana yang baik dengan tidak, mana yang normal atau tidak. Nah, berbicara mengenai kontrasepsi lagi, kita lihat di sini ada beberapa jenis kontrasepsi ya yang ditampilkan di dalam set. Semuanya jenis kontrasepsi. Sehingga pada akhirnya kita diminta untuk memilih mana yang lebih tepat sesuai dengan yang ada di dalam soal. Nah, kita tahu bahwasanya ada beberapa jenis kontrasepsi ya, ada jenis kontrasepsi alami, kemudian menggunakan alat, kemudian ada yang jenis kontrasepsi mantap ya, kemudian darurat. Nah, berdasarkan dari kata kunci yang ada di dalam soal, kita dilihat di sini bahwasanya si ibu pernah melewati riwayat persalinan normal 3 bulan yang lalu. Nah, itu adalah kata kunci. Ya, berarti 3 bulan yang lalu ya kita kita eh, dan kita simpulkan bahwasanya si ibu memiliki bayi yang masih berusia lebih kurang 3 bulan ya karena dia melewati pasca persalinan normal 3 bulan yang lalu. Kemudian dia mengeluh belum haid sejak persalinan. Itu adalah kata kunci kedua dan ditambah lagi tidak menyusui dengan susu formula. Nah, 3 kunci utama tadi yang akan memperkuat kita ataupun mempertegas kita untuk memilih jawaban yang tepat. Dan kemudian kalaupun ada planotes yang masih negatif, berarti itu yang akan memastikan kita bahwasanya ibu tidak hamil. Tapi kata kunci utama yang tadi adalah dengan usia anak lebih kurang 3 bulan, belum haid sejak persalinan, kemudian tidak menyusui dengan susu formula. Nah, berdasarkan kata kunci tadi, maka kita pastikan ini berhubungan dengan yang namanya metode amenorelaktasi. Ya, karena apa? Karena ini juga merupakan jenis kontrasepsi alami yang mampu mencegah kehamilan dengan menyusui secara eksklusif. Nah, berdasarkan dari definisi, kita tahu dengan metode amenorelaktasi atau MAL dengan option A, ini merupakan salah satu cara yang sangat alami untuk mencegah kehamilan. Selain aman dan efektif, ini juga metode yang juga lebih praktis dan sangat mudah dilakukan, terutama bagi ibu yang baru saja melahirkan. Nah, seperti kita tahu bahwasanya setelah melahirkan ibu bidan ataupun melalui masa nifas, siklus menstruasi kita akan terlambat atau justru terhenti sementara. Karena apa? Karena terhambatnya pengeluaran sel telur atau ovulasi. Dan itu yang terjadi secara alami. Disebabkan oleh apa? Karena adanya pelepasan hormon prolaktin. Ya, hormon prolaktin itu kalau masa ibu nifas dan menyusui, dia justru bertugas untuk merangsang produksi ASI pada tubuh si ibu. Jadi ketika jumlah hormon tersebut meningkat, maka pelepasan sel telur pun juga akan dihambat. Makanya semakin sering ibu menyusui si bayi, maka semakin kecil pula kemungkinan si ibu untuk segera hamil setelah melahirkan. Jadi intinya di sini syarat dari keberhasilan metode amenorelaktasi tadi atau diistilahkan dengan MOL, yaitu yang dilakukan secara alami, walaupun ini hanya efektif kalau seandainya dia harus memenuhi syarat ataupun kondisi tertentu. Apa syaratnya? Yang penting belum menstruasi kembali setelah melahirkan atau setelah masa nifas, karena jika sudah kembali menstruasi, maka pertanda tubuh si ibu sudah mulai berovulasi dan tentu saja ibu berpeluang untuk hamil kembali. Sehingga pada akhirnya jika si ibu tidak menggunakan alat kontrasepsi yang lainnya. Kemudian syarat yang kedua, si ibu harus mampu memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Jadi si ibu harus menyusui si bayinya setidaknya setiap 4 jam pada siang hari dan setiap 6 jam sekali pada malam hari. Jadi pada akhirnya pemberian ASI pun
juga harus berlangsung dari payudara si ibu, bukan dengan menggunakan pompa ataupun botol ASI. Dan yang ketiga, belum menstruasi, belum memberikan MPASI kepada si bayi, susu formula ataupun minuman lain kepada si bayi. Jadi itu merupakan 3 syarat utama untuk kita bisa menuju keberhasilan untuk melakukan metode amenorrhea laktasi tadi gitu ya. Jadi jika selain menstruasi ya, metode amenorrhea laktasi ini tidak akan efektif lagi untuk mencegah kehamilan jikalau frekuensi dan durasi pemberian ASI akan berkurang karena si bayi mulai mengkonsumsi minuman lain atau MPASI setelah ia berusia 6 bulan atau lebih. Jadi berdasarkan dari kata kunci dan pemaparan tadi, maka jawabannya tepat itu adalah dengan option A, metode amenorrhea laktasi. Jadi untuk option B, C, D, dan E itu bukan merupakan jawaban yang tepat untuk kasus ini, walaupun juga merupakan bagian dari jenis alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan ataupun menunda, menjarakan, ataupun menjarangkan kehamilan. Begitu, Mas.